Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-hadith al-arba'un litullabi as-safi tsani ashar bi madrasatil aliyah husnul khatimah. فأهلا وسهلا أيها الطلاب والطالبات. نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عن ابن عمر radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka berdua. Qala, Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha bima'na amsaka, yakni memegang, ya. Akhadha aslan bima'na mengambil, walakin huna bima'na amsaka, yakni memegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang mankibi, bimankibi. Mankib bima'na majma'ul adudi wal katifi, pertemuan antara al-adud, ya, lengan bagian atas, dengan al-katif, yaitu bahu. Nah, artinya pundak, ya. Katif bermakna pundak, artinya bahu, ya. Mankib bermakna bahu. Jadi Rasulullah SAW memegang bahuku. Jadi ketika Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu, Rasulullah ketika itu kepada Abdullah bin Umar memegang bahunya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala, bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah gharib. Gharib bermakna asing, yakni la tajidu man tasta'nisu bihi, engkau tidak menemukan satu orang pun yang engkau kenal. Artinya engkau adalah orang asing, ya. Dunia ini adalah tempat asing bagimu, ya. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang marun bi tariqin muttajihin ila watanihi, au muttajihun ila watanihi, ya. Orang yang sedang berjalan, ya, di suatu jalan menuju ke kampung halamannya. Orang yang lewat di suatu jalan menuju ke kampung halamannya, watan, tanah air atau kampung halaman. Wa au, adapun kata au, ya, di sini bermakna bal, berarti bal. Bal berarti, artinya adalah bahkan, ya. Min qubailil idrab min at-taraqqi min al-gharib, ya, sebagai dorongan, ya, bagi orang asing yang disebutkan pertama kali di sini. Alladzi rubbama yatma'innu fi ghairi baladihi, yang mungkin orang tersebut betah di kampung lain atau di kampung orang lain, ya, bukan di kampung halamannya. Ilal musafiril azim ala dhahabi ila baladihi, ya, agar dia memiliki jiwa musafir, ya, dia menyadari diri sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan, yang bertekad al-azim untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, itulah makna abiru sabilin, orang yang lewat menuju ke kampung halamannya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantazirus sabah, jika engkau berada pada sore hari, maka jangan menunggu pagi hari begitu saja, jangan melaluinya dengan berleha-leha. Walakin bil a'malis sholihah,
tapi tunggulah atau laluilah dengan melaksanakan amal-amalan soleh. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau berada pada pagi hari, wa idza asbahta fala tantaziril masa aidan bil a'mal, maka jangan menunggu jika engkau berada pada waktu pagi, jangan menunggu sore hari atau jangan lalui begitu saja dengan berleha-leha, tapi bil a'malis sholihah, tapi juga melakukan amal solih. Bal fa'mal fil masa'i was-sabah, akan tetapi bahkan ya, beramalah di waktu sore dan di waktu pagi, karena termasuk waktu-waktu yang istimewa untuk beramal, yaitu di waktu sore dan di waktu pagi. Wa khudh min sihatika limaradika, ya, igtanimil amal fi halis sihah. Artinya, manfaatkanlah untuk beramal pada waktu sehatmu. Jadi ketika engkau berada dalam kondisi sehat, maka manfaatkanlah untuk beramal. Perbanyaklah amal. Igtanim itu kalau kita mendengar istilah ghanimah, ya, rampasan perang, seperti itulah ya, kita beramal di waktu sehat gitu ya. Lima rodika, sebelum datangnya waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, ay i'mal fi hayatika ma yanfa'uka ba'da mautika. Beramalah ketika engkau hidup ya, amalan yang akan bermanfaat ya setelah engkau mati. Nakhudul fawaid. Al-faidatul ula badlun nasihah wa irsyadun nas ilal khair, yaitu berusaha untuk memberikan nasihat dan arahan kepada orang lain untuk melaksanakan kebaikan ya, atau kepada kebaikan ya. Hadis ini mengandung nasihat dan arahan kepada orang-orang atau orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Al-faidatu tsaniyah mukhatabatul wahid wa iradatul umum wa hum jami'ul ummah lahum hadhil wasiyah. Hadis ini menyampaikan kepada satu orang, yaitu kepada Abdullah bin Umar. Walakin iradatul umum, tapi yang diinginkan dari hadis ini adalah umum, bukan hanya Abdullah bin Umar, tapi umum. Siapakah? Wahum jami'ul ummah, yaitu untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum hadhil wasiyah, bahwa wasiat ini untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kaidah al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususis sabab, misalkan begitu ya, bahwa ibrah itu untuk berlaku umum ya, bukan untuk sebab yang khusus. Walaupun nasihat ini diberikan kepada Abdullah bin Umar secara mukhatabahnya ya, khitabnya, akan tetapi sesungguhnya berlaku umum kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsalisah al-hassu ala tarki dunya wa zuhdu fiha. Perintah untuk meninggalkan dunia. Ya, maksudnya perintah untuk tidak berorientasi duniawi. Akan tetapi seharusnya kita berlaku zuhud di dunia ini ya. Zuhud yakni tarkud dunia ya, yakni tidak berorientasi duniawi, itulah zuhud. Baik zuhud bermakna maknawi ya, atau zuhud bermakna madi ya. Baik zuhud itu bersifat materi maupun non materi ya. Baik. Al-faidatu rabi'ah al-isti'dadu lil maut wal khauf min wuqu'ihi ana al-laili wan nahar. Bersiap-siap untuk menghadapi kematian, dan hendaklah kita merasa takut akan terjadi kematian pada waktu malam dan pada waktu siang, atau di ujung malam dan di ujung siang. Artinya ketika kita berada pada sore hari, jangan berleha-leha, karena barangkali kita tidak akan sampai kepada pagi hari.
Begitupun ketika kita berada di pagi hari, jangan berleha-leha menunggu sore hari, karena barangkali kita meninggal sebelum datangnya sore hari. Justru kita harus beramal soleh, mempersiapkan kematian yang bisa datang kapan saja. Al-faidatu al-khamisah wala'allahu al-akhirah fi hadhihi al-fawaid al-khamsah, yakni al-musara'ah ilal a'malis salihah, bersegera atau bercepat-cepat untuk melaksanakan amal soleh, waghtinabu zamanil umri qabla fawatihi, yani ada azunnu bil fa, yani qabla fawatihi, ya dan memanfaatkan, dan memanfaatkan sebaik-baiknya umur kita, sebelum kita kehilangan umur tersebut, baik kehilangan karena kematian maupun kehilangan karena kondisi sakit, karena ketika kita sehat atau ketika kita hidup, maka itu adalah kesempatan kita untuk banyak beramal, dibanding ketika kita sedang sakit, dan tentu saja kita sudah tidak bisa beramal lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Fa naqra'u lakum al-mujiz, yakni yusina an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wasiat atau nasihat, biwasiyatin azimah, dengan nasihat yang sangat agung, bi an yakunal insan fi hadhihi dunya kal gharib aw abiri as-sabil, bahwa manusia di dunia ini hendaklah dia menjadi seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan atau orang yang berlalu di jalan. Alladzi la yarghabul iqamah fi ghairi baladihi, di mana orang asing atau orang lewat, dia tidak ingin untuk mukim, tidak ingin untuk memiliki tempat tinggal di kampung orang lain. Artinya dia tidak ingin betah-betah berada di dunia, karena itu bukan kampung aslinya Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha tashbih ar-ra'i ad-dafi' wal hafiz likulli 'aqilin mu'min. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan ini, permisalan yang sungguh menakjubkan, permisalan yang sungguh memberikan motivasi kepada kita, bagi orang-orang yang berakal dan bagi orang-orang yang mukmin, bi alla yarkan ila dunya wa la yata'allaq minha, agar tidak condong kepada dunia, agar tidak orientasi duniawi, dan tidak terikat hatinya kepada dunia, illa biqadri ma yata'allaqu bihil musafir awil gharib, kecuali seperti perasaan yang dirasakan oleh musafir atau orang asing ketika berada di suatu tempat di mana dia tidak merasa itu adalah tempat tinggalnya. Suatu saat dia akan meninggalkannya. Jadi dia tidak berbetah-betah di kampung orang lain fi ghairi watanihi, ketika dia berada di bukan kampung halamannya atau di kampung orang lain. Warawi Abdullah bin Umar, dan perawi hadis ini yang menyampaikan hadis ini yaitu Abdullah bin Umar, yursyiduna, memberikan arahan kepada kita, ila ma'nal hadis, menuju makna hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan bightinamil a'mali shalihah fi sihhatil insan qabla ayyahula bainahu wa bainal a'mali shalihah al marad, dengan bersegera memperbanyak amalan solih ketika dia berada dalam kondisi sehat, ketika seorang manusia berada dalam kondisi sehat sebelum adanya sakit yang menghalangi antara seseorang dengan amal soleh, awil ajzu, atau sebelum datangnya waktu tua karena ketika sudah tua barangkali juga terbatas untuk melakukan amal dibandingkan ketika masih muda.
Wa fil hayati qabla an yahula bainahu wa bainahal maut. Dan beramal soleh ketika dia atau ketika seseorang masih hidup sebelum datangnya kematian yang akan menghalangi seseorang dari amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa barakallahu fi ihtimamikum wa fi istima'ikum. Wallahul musta'an. Ja'alanallahu wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nakhtim darsana al-yawm bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.